Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 20 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20. Hari ini peringatan Santo Bernardus, seorang abbas dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeskiel bab 43 ayat 1 sampai 7a, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita sekalian untuk berlaku atau bersikap objektif, berhubungan atau berelasi atau berhadapan dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sesama kita, siapapun mereka itu, di dalam dirinya ada yang baik dan ada yang kurang baik. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tidak ada orang yang baik melulu, juga tidak ada orang yang jahat belaka. Antara yang baik dan yang kurang baik selalu ada dalam diri siapapun. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya dan semua orang yang mengikuti dia saat itu, tentu dialamatkan juga kepada kita sekalian yang saat ini merenungkan perikop ini, bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka telah menduduki kursi Musa. Merekalah yang menggantikan posisi Musa. Nah, kalau kita ingat bagaimana posisi Musa dalam perjalanan hidup bangsa Israel, kita tahu itu. Nah, atas dasar itu, maka Yesus meminta para rasulnya dan semua orang yang mengikuti dia saat itu, sekali lagi tentu kita masuk di dalamnya, supaya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, tetapi tidak perlu mencontohi perbuatannya. Alasannya jelas, karena apa yang dikatakan oleh mereka tidak dilakukan oleh mereka. Dengan kata lain, mereka itu baik dalam pengajaran, tetapi sampai pada penghayatan kosong melompong. Ada cacat ketika sampai kepada penghayatan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan berkomunitas, kita pasti berhadapan dengan manusia-manusia lain. Maka prinsip yang harus ada di dalam hati dan menjadi pegangan kita adalah bahwa tidak semua orang itu jahat belaka dan juga tidak seorang pun yang baik belaka. Ada yang baik dan ada yang kurang baik. Di dalam diri atau pribadi yang sama. Ada yang baik dalam perkataannya baik, tutur katanya manis. Tetapi sampai pada tingkah lakunya belum tentu baik. Tapi kita diminta untuk objektif. Jangan sampai orang yang mungkin tutur katanya kurang baik, entah karena tegas, entah karena tajam,
atau mungkin keras atau kasar, lalu kita mengambil kesimpulan seakan-akan orang itu jahat belaka. Belum tentu. Itu terinspirasi dari bacaan Injil hari ini. Jadi kita diminta untuk objektif saja. Ada orang yang baik dalam tutur kata, tapi tingkah lakunya tidak. Ada orang yang tutur katanya tidak bagus, tetapi tingkah lakunya baik. Nah, Yesus mengajak kita untuk mengikuti yang baik dari sesama kita. Entah itu tingkah lakunya atau tutur katanya. Atau kalau seandainya ada yang tidak baik dari seseorang, dari sesama kita, jangan ikut yang tidak baik. Yang tidak baik itu entah tutur katanya atau perbuatan-perbuatannya. Saudari dan saudara yang terkasih. Sementara dalam bacaan yang pertama, kepada kita diingatkan melalui pengalaman Nabi Yeskiel. Apa itu? Yang mau diingatkan kepada kita adalah bahwa setiap tempat doa itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah tempat untuk berdoa, tetapi pada saat yang sama tempat itu menjadi takhta atau menjadi tempat kediaman Allah. Nah, kalau menjadi tempat kediaman Allah, maka di dalamnya atau di sanalah nampak kemuliaan Allah. Gereja, bait Allah, seperti pengalaman Nabi Yeskiel. Dalam bait Allah, Nabi Yeskiel mengalami kemuliaan Allah. Dan Allah berkata kepadanya, disitulah Allah bertakhta di tengah umat manusia, di tengah bangsa Israel. Nah, apa yang dikatakan dalam bacaan pertama, di mana Yeskiel mengalami kemuliaan Allah di bait suci, maka setiap tempat berdoa, di mana saja, kapan saja. Sekali lagi saya tegaskan, tidak hanya sekedar sebuah tempat untuk berdoa, tetapi pada saat yang sama harus kita ingat dan sadari, di sanalah, di tempat itu, Allah bertakhta di dalamnya. Kesadaran ini pasti menolong kita untuk menaruh hormat yang tinggi bagi tempat yang didedikasikan khusus sebagai tempat berdoa. Di gereja-gereja, di katedral-katedral, di mana saja tempat berdoa. Di situ menjadi tempat untuk berdoa dan sekaligus Allah bertakhta. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita menyadari hal itu? Atau kita hanya sekedar mengetahui atau mengerti gereja sebagai sebuah tempat untuk berdoa, tapi kurang paham atau belum sampai pada pemahaman bahwa di sana pula Allah bertakhta. Sebenarnya dalam gereja Katolik secara simbolis itu nampak jelas. Kalau saudari-saudara perhatikan dalam gereja Katolik ya, bukan kapel. Ada juga sih kapel di biara-biara atau di paroki-paroki, ada juga. Tapi di kapel misalnya, kapel di stasi-stasi, itu belum tentu. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, dalam gereja Katolik, itu ada sebuah lampu di belakang meja altar. Di bawah salib biasanya, atau mungkin di sampingnya. Selalu ada sebuah lampu yang tetap menyala. Kepada kita diingatkan sebagai orang Katolik, Tuhan bertakhta di sana dalam tabernakel, dalam sebuah tabut. Kalau menurut bahasa Perjanjian Lama.
Dalam perjanjian baru itu tabernakel. Dalam liturgi sehari-hari, tabernakel, lampu selalu menyala. Artinya ketika orang masuk dalam gereja, gereja tidak saja sebagai sebuah tempat untuk berdoa, tapi di sana Tuhan bertakhta. Mungkin banyak orang akan berkata, Tuhan Allah kan ada di mana-mana. Kenapa mesti seakan-akan memperkecil ruang gerak Tuhan Allah? Tidak, gereja Katolik tidak memperkecil atau mempersempit ruang gerak Allah. Tidak. Kalau Allah sendiri yang menentukan bahwa di dalamnya dia bertakhta, ya kita harus mengikuti. Dan gereja Katolik mengikuti hal itu. Saudari dan saudara yang terkasih. Nah, berkenaan dengan itu, hari ini kita memperingati Santo Bernardus, seorang abbas dan pujangga gereja. Beliau sangat menekankan doa dan karya. Beliau sangat menekankan aksi dan kontemplasi. Di dalamnya ada unsur rohani dalam penegasannya. Doa, kontemplasi. Dalam doa, kita bisa berdoa di mana-mana dan di tempat yang dikhusus untuk berdoa. Ingat, tempat yang dikhusus untuk berdoa tidak saja sebuah tempat untuk berdoa, tetapi di dalamnya kita mengalami Allah yang sedang bertakhta. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini dan peringatan Santo Bernardus, abbas dan pujangga gereja, memberi inspirasi bagi kita untuk memperbaharui kehidupan kita, terutama sikap kita dalam keseharian untuk menjaga keseimbangan antara doa dan karya, antara aksi dan kontemplasi, dan kiranya memberikan kepada kita inspirasi juga untuk menyadari bahwa di tempat di mana kita berdoa, di sana Allah bertakhta. Tuhan memberkati.